Pada tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia itu mencapai 202,6 juta pengguna. Ini baru di negara kita saja, gimana jika ditambahkan dengan semua pengguna yang ada di dunia? Lalu ditambahkan dengan tahun-tahun yang sudah kita lewati semenjak internet ada. Bisa dibayangkan, seberapa banyak data yang ada. Dan kalian pernah kepikiran gak, di mana sih tempat untuk menyimpan semua data-data yang ada di internet ini? Apakah di hard disk, SSD, flash disk yang ukurannya sangat besar? Atau ada sebuah ruangan bawah tanah yang berisi jutaan hard disk? Atau bahkan di awan? Selamat datang di kanal YouTube Bertanya. Di sini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang seringkali terpikirkan oleh kita, tapi jarang dibahas oleh orang-orang. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe kanal YouTube ini, biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami. Sejarah penyimpanan data di internet dimulai saat internet pertama kali ditemukan pada tahun 1969. Saat itu, internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang digunakan oleh militer dan ilmuwan untuk berkomunikasi dan berbagi data. Penyimpanan data di internet pada awalnya dilakukan dengan menyimpan data di server yang terhubung ke jaringan internet. Seiring dengan perkembangan internet, penyimpanan data di internet juga mengalami perkembangan. Pada tahun 1990-an, penyimpanan data di internet mulai meningkat dengan munculnya teknologi cloud storage. Cloud storage memungkinkan penyimpanan data di internet yang lebih fleksibel dan scalable, sehingga data dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Pada tahun 2000-an, perkembangan teknologi cloud storage meningkat dengan cepat, dan perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Google, dan Microsoft mulai menyediakan layanan cloud storage kepada perusahaan dan individu. Selain itu, perkembangan teknologi juga memungkinkan penyimpanan data yang lebih aman. Enkripsi data dan teknologi keamanan fisik yang canggih mulai digunakan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Sekarang, penyimpanan data di internet sangat penting bagi keberlangsungan bisnis dan kegiatan sehari-hari. Data-data yang disimpan di internet dapat diakses dari mana saja di dunia, yang memungkinkan aksesibilitas yang lebih besar dan fleksibilitas dalam manajemen data. Namun, ini juga menimbulkan masalah baru dalam hal keamanan data. Data yang ada di internet disimpan di berbagai macam jenis server, termasuk server web, server cloud, dan server media sosial. Beberapa perusahaan juga menyimpan data mereka di data center yang mereka miliki sendiri. Namun, sebagian besar data yang disimpan di internet sekarang disimpan di server cloud yang dikelola oleh perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Google, dan Microsoft. Server web adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menyajikan data yang ada di internet. Server ini dapat berupa perangkat fisik yang berada di sebuah lokasi fisik, atau virtual server yang dijalankan di dalam cloud. Server web dapat digunakan untuk menyimpan berbagai macam jenis data, seperti halaman web, gambar, video, dan dokumen. Server cloud adalah jenis server yang menyimpan data di dalam cloud atau jaringan internet. Ini berarti bahwa data disimpan di berbagai macam server yang tersebar di seluruh dunia, yang dapat diakses oleh pengguna dari mana saja dengan koneksi internet. Perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Google, dan Microsoft menyediakan layanan cloud storage yang digunakan oleh banyak perusahaan dan individu untuk menyimpan data mereka. Server media sosial adalah server yang digunakan oleh perusahaan media sosial untuk menyimpan data pengguna, seperti foto, video, dan catatan. Ini termasuk server yang digunakan oleh Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Data center merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan server dan perangkat lain yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan menyajikan data. Data center ini dapat dikelola oleh perusahaan itu sendiri atau oleh perusahaan lain yang menyediakan layanan data center.
Semua data yang diupload ke internet akan disimpan di salah satu dari jenis server yang telah disebutkan di atas sesuai dengan kondisi yang ditentukan oleh perusahaan atau individu yang menyimpan data tersebut. Data-data yang ada di internet disimpan di berbagai macam lokasi, seperti server web, server cloud, data center, hard disk personal. Lokasi penyimpanan data yang tepat akan bervariasi tergantung pada jenis data yang akan disimpan, jumlah data yang akan disimpan, dan kebutuhan aksesibilitas data. Beberapa perusahaan atau individu mungkin memilih untuk menyimpan data mereka di server cloud yang dikelola oleh perusahaan teknologi besar, sementara yang lain mungkin memilih untuk menyimpan data mereka di data center yang dikelola oleh perusahaan itu sendiri atau oleh perusahaan lain yang menyediakan layanan data center. Beberapa perusahaan seperti Google, Facebook, dan Amazon memiliki beberapa data center yang cukup besar yang tersebar di seluruh dunia. Google misalnya memiliki data center di Amerika Utara, Eropa, dan Asia, sementara Facebook memiliki data center di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Mencakup 20 negara dan 35 lokasi di seluruh dunia. Negara tetangga kita, Singapura, sudah lebih dulu terdapat data center milik Google dengan luas area sebesar 2,45. Ini baru data center milik Google di satu daerah, bagaimana jika digabungkan dengan semua data center Google yang ada di seluruh dunia? Sekarang, data-data yang ada di internet dapat disimpan di mana saja di dunia, yang memungkinkan aksesibilitas yang lebih besar dan fleksibilitas dalam manajemen data. Namun, ini juga menimbulkan masalah baru dalam hal keamanan data. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan internet. Tidak perlu membuka link yang sumbernya tidak jelas. Jangan memberikan informasi perihal semua akun yang kalian miliki di-share kepada siapapun. Dan pesan dari kami, tetap bijak dalam menggunakan internet. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan ragu untuk share video ini. Jangan lupa like dan subscribe di kanal YouTube Bertanya. Dan jika kamu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin dibahas di kanal YouTube Bertanya, kamu bisa menuliskan pertanyaan tersebut melalui link di deskripsi di bawah. Terima kasih dan jangan malu bertanya.